Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Areli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa sahaja yang positif bakal kita sikat ya Pakcik ya. Yes, guys. Oke, untuk kali ini kita bakal melihat daripada channelnya Duha Media, yang mana sebenarnya ini bikin kita penasaran juga. Ini adalah satu ilmu ataupun satu perkongsian yang sangat menarik, sangat memberi manfaat, yang mana channel ini menceritakan tentang sejarah asal usul nama Nusantara yang disembunyikan guys ya. Maksudnya itu kalau disembunyikan itu maksudnya memang nggak diajar ataupun diberitahu di mana-mana, di SD, SMA, ya SMD memang nggak ada lah ya. Mungkin ini adalah satu ya fakta sejarah ya tentang penamaan Nusantara itu sendiri. Kita kan orang Nusantara nih guys ya. Jadi kita harus ambil tahu dan juga mengetahui juga asal usul nama Nusantara itu ya, biar kita tahu dan lebih berilmu lagi. Jadi nggak perlu Dan yang paling penting ialah terima kasih buat teman-teman kita atas rekomendasi video ini untuk pengetahuan kita semua. Yes, jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go. Misteri asal usul nama Nusantara yang jarang kita ketahui ya guys ya. Ini prosesnya itu bilangnya sangat panjang ya. Kita harus simak video ini sehingga habis ya, biar kita nggak salah anggap guys. Nusantara merujuk pada wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit yang pernah mengalami masa kejayaannya. Namun zaman kejayaan dan kemasyhuran itu pada akhirnya mengalami kemunduran, bahkan dapat dikatakan hilang lenyap, dan hanya ditemukan benda-benda prasasti beserta puing-puing bangunan kerajaan kuno. Betul. Yes. Kata Nusantara yang muncul pada masa kerajaan Majapahit saat Mahapati Gajah Mada menyampaikan sumpahnya, lamun huus kala Nusantara, isun amukti palapa. Artinya, jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat. Perkataan itu jauh sebelum kitab Negara Kertagama, dan telah ditemukan pula kata Nusantara dalam kitab Pararaton. Jadi, bersumber dari kitab-kitab tersebut, jelaslah bahwa nama Nusantara murni berasal dari wilayah dan hasil oleh pikir bangsa Indonesia. Ada berbagai cerita teks kitab-kitab kuno yang menjadi asal-usul dari nama Nusantara, antara lain kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagama. Kitab Pararaton, kitab yang berbentuk prosa, yang terdapat di keropak yakni lontar atau rontal, daun tal ini. Bagian permulaannya menceritakan kedatangan bangsa Hindu hingga berkembangnya agama Hindu-Buddha dan masuknya ajaran Islam di tanah Jawa. Serat Pararaton dapat dianggap sebagai salah satu pelopor sebutan Jawa Dwipa, Dwipantara, dan Nusantara. Itu maksudnya Waji, yang pertama datang ke Nusantara ini adalah agama Hindu-Buddha dan juga Islam itu sendiri ya. Betul. Oke, lanjut. Sebutan itu semakin lama semakin tenggelam sejak bangsa-bangsa dari Eropa mengunjungi kawasan Asia Tenggara. Orang-orang Eropa yang datang ke Nusantara beranggapan Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India dan Cina. Daerah yang terbentang luas antara Persia,
dan Cina disebut sebagai Hindia, sedangkan semenanjung Asia Selatan disebut Hindia Muka, dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang Belanda. Oh. Apalagi ketika dijajah Belanda, mereka menyebut Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Kitab Pararaton mulai terangkat kembali sejak munculnya seorang ilmuwan berasal dari negeri Belanda bernama Dr. Jan Laurens Andreas Brandes. Dia merupakan seorang ahli di bidang arkeologi dan sastra Jawa kuno. Ketika ditugaskan di Hindia Belanda, Indonesia, dengan pengetahuan yang dimiliki, dia berhasil menerjemahkan naskah-naskah kuno. Oh. Maksudnya dia saja yang tahu bahasa kuno itu, Pak Ci. Betul. Dia yang memecahkan ya bahasa kuno itu, maksudnya dia yang memecahkan Translate bahasa lah. kuno. Tapi Translate semula bahasa gimana kuno. ya? Dia bukan dari asal muasal daripada Nusantara. Dia dari Eropa, bisa memecahkan bahasa kuno itu buatkan aku berpikir juga sebenarnya, kan guys? Mungkin peradaban masa itu dia ada inilah macam bahasa Sanskritnya untuk dipelajari juga bahasa-bahasa kuno tersebut. Gimana itu, Pak Ci? Sedangkan dia dari Eropa itu. Dia nggak pernah masuk lagi ke Memang dia nggak India pernah ini. masuk, tetapi pembelajaran itu sudah ada tentang bahasa-bahasa kuno. Oh, siap. Oke, lanjut. Brandes inilah yang memiliki peran besar terhadap pengetahuan tentang masa lampau Indonesia. Di tahun 1920-an Ernest Francois Eugene Dawes Dekker, atau dikenal dengan Dr. Danudirja Setiabudi, mengangkat dan menghidupkan kembali nama Nusantara. Ernest kerap kali menggunakan kata Nusantara ketimbang menggunakan istilah Hindia Belanda. Ernest mengartikan Nusantara sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Istilah Nusantara dari Ernest dengan cepat berkembang dan menjadi populer penggunaannya. Alternatif dari nama Hindia Belanda, Ernest Dawes Dekker adalah seorang keturunan Indo yang melihat keganjilan-keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda dan kaum Indo. Ernest termasuk salah satu tokoh tiga serangkai Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1921. Ketiga tokoh itu adalah Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain Brandes dan Dawes Dekker, putra Indonesia asli yang ikut dalam membesarkannya, yaitu Raden Mas Surjaningrat, atau Raden dikenal Mas dengan Surjaningrat. nama Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata Nusantara lebih cocok, karena kata itu tidak memiliki unsur dari bahasa asing, India. Alasan yang dikemukakan karena pemerintah Hindia Belanda selalu menyebut wilayah jajahannya dengan sebutan Hindia. Hindia. Kitab selanjutnya yaitu Kitab Negara Kertagama. Kitab ini adalah hasil karya Sang Prapanca pada tahun 1364 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Prapanca adalah anak Empu Nanendra yang menjabat sebagai Darmadiaksa Ringkasogatan atau penghulu dalam urusan agama Buddha. Kitab Negara Kertagama menceritakan keadaan istana Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa pada tahun 1350 sampai tahun 1389. Dari sinilah nama Nusantara tercatat dalam literatur berbahasa Jawa Kawi. Ada yang menyebutkan nama Nusantara pada zaman kuno. Sekitar tahun 160, seorang ahli geografi, astronomi, dan astrologi berasal dari Yunani bernama Claudius Ptolemy ketika mengunjungi Nusantara, Raja Putra daerah di Pandeglang. Salah satu catatannya yang disebut Geografia, ia menggunakan kata Yabadiu, yang artinya Pulau Jawa. Kata Yaba lama-kelamaan berubah menjadi Jaba. Hal ini terjadi akibat pengucapan lidah bangsa Indonesia, sedangkan Diu, dalam pengertian kata Hindu, artinya suatu negeri. Menurut Claudius, geografi merupakan suatu penyajian sebagian seluruh permukaan bumi. Catatannya diberi judul Geografia Sintaksis. Claudius juga mengajukan metode baru dalam pembuatan peta, termasuk proyeksi dan pembuatan atlas. Baru aku pernah nampak ini peta kayak gini, Pak Ci. Yes, ini sebenarnya Hampir peta semua yang, ya gitu ya. dikira sebagai sejarah sebelum perubahan peta yang baru. Iya, Wah. benar. Oh, luar biasa ya. Orang dulu itu kalau merantau ya luar biasa sekali, Pak Ci. Benar, Gimana benar, mereka benar. bisa
melakar ya sesebuah negara itu. Sedangkan bukan ada pesawat atau apa ya kan? Luar biasa guys. Ken Luen, seorang pengelana, yang juga berasal dari negeri Cina menyebut, Jawa Dwipa dengan nama lain yaitu Dwipantara, di antara pulau. Hal ini disampaikan oleh Prof. Liang Liji, bahwa Kepulauan Nusantara, pertama kali disebar ke negeri Yediano, atau Java Dwipa. Lokasinya berada di Jawa Barat dan rajanya Diao Bian atau Dewa Warman. Hal ini diketahui dari kitab sejarah Hou Hansu. Catatan kuno Tiongkok dibuat sekitar tahun 414. Raksara huruf-huruf Wengi yang lazim dipakai di Dekan yang isinya menceritakan tentang ada seorang pendeta Cina bernama Fa Hien yang berasal dari Dekan yang melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci di Hindustan dan Celong. Ketika hendak kembali ke negerinya, ia bersama Brahma menggunakan perahu mengarungi lautan. Dalam perjalanan tersebut, perahu dan awaknya dilanda angin kencang dan ombak samudera sehingga pendeta tersebut terdampar di tanah Jawa. Oleh Fa Hien, daerah itu disebut sebagai Javadi. Selanjutnya, sekitar tahun 435, ada negeri yang mengadakan hubungan dengan dinasti Tang di Tiongkok. Negeri tersebut oleh dinasti Tang disebut Javada. 2 tahun kemudian ada lagi negeri yang mengadakan hubungan dengan Tiongkok, namun dengan sebutan Langasu atau Langga. Dalam catatan pengelana Cina lainnya, didapati kata Nanhai yang artinya Kepulauan Laut Selatan. Ada pula yang menyebutnya sebagai Yepoti, sedangkan kitab-kitab yang bertuliskan bahasa Sanskerta di awal tahun Masehi. Siapa yang bisa membaca bahasa Sanskerta itu memang luar biasa sekali ya Baci ya. Kalau bisa ya. Pengetahuannya itu sangat mendalam Ya, tentang memang bahasa-bahasa dunia. Yes. Pulau Jawa oleh bangsa India dinamakan Jawa Dwipa, yang artinya Pulau Jawawut, yakni sejenis tumbuhan padi. Kata Jawa bagi lidah orang Jawa, karena sulit diucapkan lambat laun berubah menjadi Jawa. Jawa. Dalam catatan kuno lainnya, bangsa India menyebut Pulau Jawa sebagai Dwipantara, yang diartikan sebagai kepulauan tanah seberang. Dalam kisah Ramayana versi India disebut juga sebagai Jawa Dwipa. Jika di dalam bahasa Jawa kuno zaman Majapahit, diartikan menjadi Nusantara. Nusantara. Begitu pula dengan sebutan kata Dwipa, dalam bahasa Kawi diartikan sama dengan Nusa atau pulau. Jika ditulis selengkapnya, kata Dwipantara ditafsirkan menjadi Nusantara. Kisah dalam Ramayana, yang ditulis pada abad kedua oleh Nusantara, dinamakan sebagai Swarnadwipa yang artinya Kepulauan Emas. Kisah tersebut menceritakan pencarian Dewi Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana sampai ke Swarnadwipa. Bangsa Arab menyebut Pulau Jawa sebagai Jazair al-Jawi, Kepulauan Jawa. Hal ini diketahui dari berita-berita berbahasa Arab. Dalam berita itu menerangkan bahwa para pedagang Arab telah melakukan aktivitasnya dalam bidang perdagangan dengan penduduk asli di wilayah Nusantara. Tapi jujur aja ya, kalau selama yang aku pernah dengar sejarah ini, memang orang Arab itu memang merantaunya memang jauh sekali ya Baci ya. Yes, lagi-lagi perantauannya itu dikira sebagai seluruh dunia guys. Iya, Para pedagang Arab tersebut telah mengunjungi wilayah Nusantara sejak masa kejayaan Sriwijaya pada abad ke-7. Wow. Oh, luar biasa guys. Yes, apapun Ini terima kasih kepada empunya channel ya. yes, benar-benar kepada Duha Media guys ya. Memang sebenarnya ya kalau kita lihat di sini memang Detail Nusantara lengkap itu lah. ya lengkap banget guys, dari bahasanya, daripada orang yang menerjemahkan kembali bahasa itu ya. Memang sebenarnya peradaban di Nusantara ataupun di Indonesia ini memang sudah lama sekali Baci. Dari zaman Majapahit memang datangnya dari sejarah itu memang di sana ya. Betul, memang betul. berdirinya Majapahit itu juga di Indonesia ya. Karena peninggalan-peninggalan itu semuanya ada di Indonesia ya. Cuma yang jadi kita percaya membuat perubahan itu adalah pedagang-pedagang luar, pedagang-pedagang asing, termasuklah daripada Cina, lepas daripada Arab Saudi, Belanda juga, yang membuat perubahan itu guys. Yes, benar guys. Ini kalau kita tadi apa yang kita dapat manfaat di sini, kita udah mengenali Nusantara itu gimana guys ya. Dia terdiri pada 3 wilayah sebenarnya tadi yang digabungin jadi satu. Dan juga kalau kita lihat ya
tanah Jawa itu sendiri bukan daripada nama Jawa itu, tapi karena sebutan orang Jawa itu yang susah untuk menyebut Jawa, sehinggalah menjadi Jawa. Gitu. Banyak guys, banyak tadi yang diberitahu. Jadi semoga kita semua dapat manfaat dan juga ya mengetahui walaupun sedikit ya tentang gimana nama Nusantara itu tercipta ya. Alhamdulillah. Jadi guys, ya memang kalau di Indonesia itu memang kaya dengan sejarah, sumber alamnya. Karena itu bagi kita ya, Indonesia adalah salah satu tempat perwisataan yang sangat bagus untuk kita kunjungi. Dan juga Indonesia itu mempunyai banyak ya misteri-misteri ya, sejarah-sejarah yang bagus, yang baik ya. Bukan saja buat negara kita, tetapi untuk Nusantara itu sendiri ya. Seluruh Nusantara itu, Asia Tenggara inilah ya. Bermulanya kebanyakannya sejarah itu bermula dari Indonesia ya. Yang paling penting adalah kita berpikiran positif dan juga mahu mengambil tahu dan juga belajar tentang sesuatu. Walaupun kita tahu kan setiap sejarah itu pasti ada percanggahan. Iya, benar. Daripada pihak ini begini ceritanya, pihak ini pula begini ceritanya. Jadi itu semua bergantung kepada diri kita sendiri untuk mempercayai yang mana satu, versi yang mana satu. Dan kita itu harus beranggapan dan juga menilai dengan bijak ya guys ya. Iya, betul. Supaya kita itu lebih mengetahui dan juga berpikiran terbuka dan bisa mendapat mendengar ya, bisa menerima pendapat orang lain juga. Jadi guys, mungkin itu saya untuk kali ini ya Baci ya. Yes, itu sepada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan boleh bercerita dengan ini, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.